Insiden ini terjadi ketika saya berusia 17 tahun. Saat itu, saya biasa pergi kencing 3-4 kali dalam seminggu. Dan saya biasanya pulang menggunakan bus. Ini terjadi pada suatu malam minggu dan sayangnya saya ketinggalan bis saya. Yang berarti saya harus menunggu lebih lama untuk bus berikutnya. Saya juga tidak bisa menghubungi orang tua saya untuk menjemput karena mereka sedang keluar pada malam itu. Dan menggunakan taksi akan membuat saya mengeluarkan banyak uang. Jadi, saya memutuskan untuk duduk dan menunggu di halte bus. Malam itu sangat dingin dan hujan baru saja mulai membasahi tanah. Karena bus saya butuh waktu lebih lama dari biasanya, saya memutuskan untuk mengeluarkan handphone saya dan mendengarkan beberapa musik untuk mengisi waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, hampir 1 jam berlalu, dan saya tidak melihat seorang pun di sekitar saya. Itu sampai sesuatu menarik perhatian saya dari sudut mata saya. Itu adalah sosok yang sangat menyeramkan, memakai beberapa lapisan pakaian dan perlahan-lahan mendekati saya. Saya tidak ingin menatapnya karena sejujurnya saya terlalu takut untuk itu. Jadi saya memilih untuk tetap fokus pada handphone saya. Akhirnya dia duduk di ujung lain dari halte dan hanya menatap saya. Saya merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Dia tampaknya entah sedang mabuk atau dalam pengaruh obat-obatan. Saya menyadari bahwa dia sedang menatap saya, lalu mulai berbisik-bisik sendiri. Perilakunya benar-benar membuat saya merinding. Jadi saya berpura-pura asyik dengan ponsel saya. Setelah beberapa menit, saya mengangkat pandangan saya lagi. Dan ternyata dia mulai perlahan mendekati saya. Saya segera berpaling, tetapi saya bisa mendengar suara dia bergeser ke arah saya lebih dekat. Dia menatap saya dengan mata yang sayu, mengangkat lengannya, dan miring ke arah saya. Tanpa berpikir panjang, saya mengambil tas saya dan berlari menjauh. Dan dia jatuh. Saya berlari di sepanjang jalan, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menoleh ke belakang. Saya terus berlari sampai saya mencapai halte bus berikutnya. Saya berbalik untuk melihat apakah dia masih mengejar saya. Untungnya dia tidak terlihat lagi. Jadi saya duduk. Merasa sedikit lega, saya meletakkan kepala saya di bagian belakang kaca dan dengan sabar menunggu bus. Tiba-tiba terdengar suara ketukan kaca tepat di belakang kepala saya. Saya terkejut dan segera berbalik. Saya melihat pria yang sama menatap saya melalui kaca. Lalu dia mulai mengelilingi saya. Maksud saya mengelilingi halte bus dan menuju ke arah saya. Saya berteriak panik sambil mundur. Saya ingin lari, tetapi saya tidak bisa pergi tanpa tas saya. Yang saya tinggalkan di bangku yang tadi saya pakai. Tiba-tiba, pria itu melompat ke arah saya, tetapi saya berhasil menghindar serangannya. Dia jatuh dengan wajah yang lebih dulu menghantam tanah. Saya berdiri kaku karena kaget. Dan saat itulah saya melihat ada darah keluar dari wajahnya. Saya mencoba membangunkannya, tetapi tidak berhasil. Saya segera menelpon polisi dan paramedis, dan mereka tiba tidak lama setelahnya. Saya menceritakan seluruh kejadian kepada mereka, dan mereka memberitahu saya bahwa pria itu dalam pengaruh obat-obatan. Di dompetnya, mereka menemukan foto dia dan anaknya. Ternyata, saya memiliki kemiripan dengan anak dalam foto itu. Hal itu membuat kami berpikir bahwa dia keliru mengira saya sebagai anaknya. Beberapa waktu setelah itu,
Saya mengetahui bahwa dia kehilangan anaknya dalam pertarungan hak asuh yang membuatnya depresi. Tak lama setelah insiden ini, saya mengurus surat izin mengemudi. Sejak saat itu, saya tidak pernah naik bus lagi.